Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmata Fadila dengan NIM 2009 01502048. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis risiko, yaitu analisis rasio. Nah, langsung saja. Apa sih itu analisis rasio? Nah, jadi analisis rasio keuangan merupakan bagian dari analisis keuangan. Analisis rasio keuangan adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Nah, sedangkan rasio keuangan itu sendiri adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari suatu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Nah, terus, analisis sumber risiko. Nah, di sini, eee, di tabel ini dijelaskan sumber dan contoh risiko yang timbul. Yang pertama itu, internasional, contoh risiko yang timbul itu ketidakstabilan pemerintah lokal, atau setempat, ketidakstabilan kebijakan pemerintah setempat, pengambil alihan perusahaan oleh pemerintah setempat, dan risiko perubahan kurs mata uang resesi dunia. Nah, untuk sumber domestik itu resesi inflasi atau deflasi, perubahan tingkat bunga, perubahan demografis, perubahan kebijakan dalam negeri, perubahan politik dalam negeri. Nah, jadi untuk industri itu contoh resiko yang timbul itu perubahan teknologi, persaingan perubahan kekuatan tawar-menawar dalam industri, misalnya pembeli yang semakin kuat dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan industri. Serta juga, ada perubahan manajemen. Nah, jadi untuk perusahaan itu, contoh risiko yang timbul itu, perubahan strategi, risiko terkena bencana seperti kebakaran, risiko, terkena tuntutan hukum, dan lain sebagainya. Nah, kemudian, analisis, ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu, yang pertama itu ada analisis risiko jangka pendek, short term liquidity risk, memfokuskan pada kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, kurang dari 1 tahun. Kemudian ada analisis risiko jangka panjang, long term liquidity risk, memfokuskan pada kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya, atau lebih dari 1 tahun. Nah, risiko ini bisa dikelompokkan lagi menjadi 2. Yang pertama itu ada resiko perusahaan spesifik dan ada resiko sistematis atau resiko pasar. Nah, selanjutnya di sini ada contoh, kasus atau problemnya. Nah, di sini ada contoh sumber risiko sistematis adalah resesi nasional. Pada saat suatu perekonomian dilanda resesi, maka semua perusahaan yang ada akan terpengaruhi. Penjualan perusahaan tersebut akan melambat. Meskipun investor melakukan diversifikasi secara sempurna, pengaruh resesi tersebut akan mengenai portofolio. Risiko spesifik perusahaan bisa dihilangkan dengan diversifikasi. Nah, misalnya terjadi pemogokan di suatu pabrik, kejadian tersebut akan mempengaruhi laba perusahaan, itu sendiri. Apabila investor melakukan investasi hanya pada perusahaan tersebut, maka investasi tersebut akan hancur. Sebaliknya, apabila investor memiliki beberapa investasi, maka kerugian pada investasi tersebut barangkali akan dikompensasi oleh keuntungan investasi lainnya. Secara total, investasi tidak banyak terpengaruhi oleh peristiwa pemogokan tadi. Nah, di sini ada contoh skema analisis rasio. Nah, di sini bisa dilihat ada likuiditas jangka pendek, kemampuan dan kebutuhannya. Jadi, likuiditas jangka pendek di sini ada rasio lancar, rasio quick, rasio aliran kas operasional terhadap utang lancar. Kemampuannya itu pada aktiva lancar persediaan dan aliran kas dari operasi. Kebutuhannya itu, utang lancar dan utang lancar semua itu yang dibutuhkan utang lancar. Nah, selanjutnya itu ada analisis rasio aktivitas modal kerja. Kemampuannya itu perputaran piutang dagang dan persediaan. Kebutuhannya itu perputaran utang dagang.
Terus ada rasio interest coverage. Kemampuannya itu pendapatan sebelum bunga dan pajak. Kebutuhannya itu ya dari biaya bunga itu sendiri. Selanjutnya ada rasio aliran kas terhadap total utang. Kemampuannya itu terdapat pada aliran kas dan operasi. Nah, kebutuhannya itu dari total utang itu sendiri. Kemudian ada rasio aliran kas operasional terhadap pengeluaran modal. Kemampuannya itu pada aliran kas dan operasi. Kebutuhannya itu pada pengeluaran modal. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai risiko likuiditas jangka pendek. Jadi risiko likuiditas jangka pendek ini terdapat 6 rasio yang bisa dipakai untuk memperkirakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya, seperti yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya. Yang pertama itu eh, 3 rasio berkaitan dengan besarnya sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang pertama itu ada rasio lancar, rasio quick, dan rasio aliran kas operasional terhadap utang lancar. Nah, kemudian 3 rasio lagi itu berkaitan dengan besarnya modal kerja yang diperlukan untuk tingkat penjualan yang tertentu, di mana itu meliputi perputaran piutang, perputaran persediaan, dan perputaran utang dagang. Oke, nah di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai rasio lancar. Rasio lancar dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan utang lancar. Rasio ini menunjukkan besarnya kas yang dipunyai perusahaan ditambah aset yang bisa berubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun, relatif terhadap besarnya utang-utang yang jatuh tempo dalam jangka waktu dekat, tidak lebih dari 1 tahun pada tanggal tertentu seperti tercantum pada neraca. Nah, yang kedua itu ada rasio quick. Nah, ini merupakan alternatif lain dari rasio lancar. Jadi rasio quick ini juga sering disebut sebagai rasio exit test. Rasio ini menggunakan aset-aset yang berubah menjadi kas dengan lebih cepat. Karena persediaan dianggap sebagai aktiva yang paling lama untuk berubah menjadi kas, maka dalam perhitungan rasio quick, persediaan dikeluarkan dari angka yang dibagi atau numerator. Nah, selanjutnya itu ada rasio aliran kas terhadap utang lancar. Rasio ini bisa digunakan untuk melengkapi rasio-rasio sebelumnya, yaitu rasio lancar dan rasio quick, sekaligus untuk mengatasi kelemahan-kelemahan rasio di atas. Aliran kas dan operasi dilaporkan dalam laporan aliran kas atau analisis sumber dan penggunaan dana. Kas tersebut merupakan kelebihan kas yang diperoleh dari operasi setelah semua kebutuhan modal kerja dan pembayaran utang lancar telah dipenuhi. Karena angka yang dibagi dalam persamaan ini adalah aliran kas dalam satu periode, maka pembagi agar konsisten yang dipakai adalah rata-rata utang lancar pada periode tertentu. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada analisis rasio aliran kas terhadap pengeluaran modal atau investasi. Analisis ini memberi informasi besarnya aliran kas untuk membentuk pengeluaran modal yang diperlukan untuk investasi, memelihara dan membangun pabrik dan bangunan. Kelebihan kas tersebut bisa dipakai untuk membayar utang dengan bunganya. Nah, besar kecilnya aliran kas untuk pengeluaran investasi akan sangat tergantung dari siklus produk yang dipunyai. Apabila perusahaan beroperasi pada industri yang relatif dewasa, seperti industri makanan, maka kas yang dikeluarkan untuk investasi tidak terlalu banyak. Sebaliknya, kas masuk relatif cukup besar dibanding dengan investasinya. Nah, yang terakhir itu ada rasio aktivitas modal kerja. Pertama kali perusahaan mengeluarkan kas untuk membayar bahan mentah dan membayar karyawan. Pembelian bisa dilakukan dengan kas, tetapi juga bisa dilakukan dengan kredit yang berarti perusahaan memperoleh subsidi dari supplier. Setelah itu, barang diproduksi dan kemudian disimpan dalam persediaan. Apabila penjualan terjadi dan penjualan tersebut dalam bentuk kredit, maka timbul piutang. Setelah piutang tersebut dibayar, perusahaan menerima kas itu kembali. Nah, jadi di bawah ini ada gambaran siklus bisnis. Bisa dilihat kas keluar untuk membayar bahan mentah, terus dia akan menghasilkan kas masuk dari pembelian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai risiko likuiditas jangka panjang. Nah, risiko likuiditas jangka panjang mencerminkan ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya.
Jika perusahaan tidak mampu memenuhi kebutuhan jangka panjangnya, perusahaan bisa dinyatakan bangkrut dan harus diorganisasi. Bagian ini tidak akan membicarakan rasio-rasio. Bagian ini akan membicarakan rasio-rasio. Yang pertama itu rasio utang atau debit ratio, yang kedua rasio interest coverage, kemampuan membayar bunga, yang ketiga ada rasio aliran kas operasional terhadap total utang, dan yang keempat adalah rasio aliran kas terhadap pengeluaran modal. Nah, pertama di sini ada rasio utang. Rasio utang mengukur besarnya utang jangka panjang dalam struktur modal suatu perusahaan. Ada beberapa variasi dalam perhitungan rasio utang. Yang pertama itu ada rasio utang jangka panjang, rasio utang modal saham, rasio utang jangka panjang total aset, rasio total utang total aset. Di sini bisa dilihat rumusnya. Kemudian keempat, rasio di samping akan memberikan informasi yang sama mengenai kondisi utang jangka panjang suatu perusahaan. Nah, selanjutnya ada beberapa item yang bisa dihilangkan dari neraca. Penghilangan semacam ini membuat neraca nampak lebih baik. Total kewajiban bisa berkurang dan perusahaan nampak akan lebih kecil resikonya. Contoh item semacam itu adalah sewa aset atau leasing, itu bisa dihilangkan. Leasing ini bisa dimasukkan ke dalam neraca dikapitalisasi apabila masuk dalam kategori capital lease. Tetapi dalam kategori operating lease, biaya sewa masuk dalam laporan rugi laba dan kewajiban leasing tidak masuk dalam neraca. Pada dasarnya, meskipun tidak masuk dalam neraca, biaya merupakan biaya yang bersifat tetap, sama seperti biaya bunga, dan karenanya merupakan beban bagi perusahaan. Nah, selanjutnya ada rasio interest coverage. Rasio ini mengukur berapa kali pendapatan sebelum bunga dana pajak bisa menutupi bunga atau EBIT. EBIT dipakai karena bunga dibayarkan dengan menggunakan EBIT. Bunga dikurangi dari EBIT. Rumus untuk menghitung rasio interest coverage adalah rasio interest coverage sama dengan laba bersih ditambah biaya bunga ditambah pajak penghasilan dibagi biaya bunga itu sendiri. Nah, biasanya rasio lebih kecil dari sekitar 2 dipandang sebagai situasi yang cukup beresiko. Selanjutnya ada rasio aliran kas terhadap total utang. Aliran kas ini merupakan angka yang sama dengan aliran kas pada rasio yang digunakan untuk menganalisis rasio likuiditas jangka pendek. Bedanya sekarang digunakan total utang sebagai pembaginya. Nah, berikut ini adalah rumus untuk mencari rasio aliran kas terhadap total utang. Jadi, aliran kas dari operasi kas dibagi rata-rata total utang. Aliran kas dari operasi bisa dilihat dari laporan aliran kas. Komponen operasi dalam laporan aliran kas ada 3 komponen. Yang pertama itu ada operasi, yang kedua ada pendanaan, yang ketiga ada investasi. Rata-rata utang bisa dihitung sebagai utang tahun lalu ditambah utang tahun ini per 2. Untuk rasio ini, angka sekitar 20% merupakan hal yang bisa untuk perusahaan yang sehat keuangannya. Nah, selanjutnya ada analisis rasio aliran kas terhadap pengeluaran modal atau investasi. Analisis ini memberi informasi besarnya aliran kas untuk menutup pengeluaran modal yang diperlukan untuk investasi, memelihara dan membangun pabrik dan bangunan. Kelebihan kas tersebut bisa dipakai untuk membayar utang dengan bunganya. Rasio tersebut bisa dihitung sebagai berikut. Di sini ada rasio aliran kas operasi terhadap pengeluaran modal. Jadi untuk menghitungnya itu aliran kas dari operasi dibagi pengeluaran modal. Dan ada alternatif lainnya, yaitu ditambahkan laba bersih dan depresiasi menjadi aliran kas. Besar kecilnya aliran kas untuk pengeluaran investasi akan sangat tergantung dari siklus produk yang dipunyai. Apabila perusahaan beroperasi pada industri yang relatif dewasa seperti industri makanan, maka kas yang dikeluarkan untuk investasi tidak akan terlalu banyak. Sebaliknya, kas masuk relatif cukup besar dibanding dengan investasinya. Karena itu, kas yang lebih besar bisa diharapkan dari industri semacam ini, dan rasio yang lebih besar dari satu bisa diharapkan dari industri ini. Hal yang sebaliknya bisa diharapkan dari industri yang baru tumbuh seperti industri komputer atau PC. Pada industri ini, pengeluaran investasi untuk membangun prasarana produksi, pemasaran, dan lainnya masih tinggi, sementara pemasukan kas belum terlalu banyak.
Nah, mungkin itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.